Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi-materi yang berhubungan dengan melanjutkan ke perguruan tinggi atau persiapan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pengetahuan kuantitatif. Ada 10 soal. Soal yang pertama, suatu garis pada bidang XY melalui titik 2,1 dan mempunyai gradien setengah, manakah di antara titik dengan koordinat berikut yang terletak pada garis itu? Nah, titiknya ada 4 ini. Nah, terus pilihannya ada 5 seperti ini. Nah, kira-kira yang mana yang benar? Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita cari dulu persamaan garisnya. Persamaan garis melalui titik 2-1 dengan gradien setengah. Persamaan garis rumusnya adalah Y dikurangi 1 sama dengan M dikali S dikurang S1. M-nya adalah gradien. Nah, kita cari persamaan garisnya. Nah, seperti ini. Kita masukkan yang diketahui. Maka Y dikurang Y1 sama dengan setengah kali S dikurang 2. Y ditambah 1 sama dengan setengah X dikurang 1. Y sama dengan setengah X dikurang 2. Nah, maka ini adalah persamaan garisnya. Nah, kita cari mana titik yang ada pada garis tersebut. Kita mulai dari titik 0,2. Kita masukkan. Kalau kita masukkan 0,2, maka hasilnya 2 tidak sama dengan 2. Berarti 0,2 tidak terletak pada garis ini. Berarti pilihan 1 salah. Nah, titik yang kedua, min 2,0, caranya sama, kita masukkan. Hasilnya 0 tidak sama dengan min 3, berarti min 2,0 juga tidak terletak pada garis ini. Nah, kita coba garis yang ketiga. Nah, hasilnya 0 tidak sama dengan min 1, maka titik 2, min setengah tidak termasuk juga pada garis ini. Kita coba yang nomor 4, 0 sama dengan 0, berarti titik 4,0 terletak pada garis ini. Ya, titik 4,0 terletak pada garis ini. Maka pilihannya yang benar hanya yang nomor 4. Nah, kita cari di sini pilihan yang benar hanya nomor 4. Berarti jawabannya adalah D. Nah, itu untuk soal nomor 1. Lanjutkan soal yang kedua. Soalnya seperti ini. Mang Dayong adalah seorang makelar sepeda motor. Ia membeli sebuah sepeda motor bekas dengan harga 8 juta. Kemudian ia memperbaiki sepeda tersebut dengan menghabiskan 230.000. Setelah itu sepeda tersebut dijual dan laku 9.250.000. Berapakah persentase untung dari Mang Doyang? Nah, kita cari. Harga belinya tadi 8 juta. Perawatan 2.300.000. Berarti kan biayanya dia adalah 8.230.000. Dijual 9.250.000. Berarti untungnya dikurangi. 9.250 dikurang 8.230.000 sama dengan 1.020.000. Berarti kita cari persentasenya. Maka persentasenya adalah 1.020 per 8.230 dikali 100%. Maka keuntungannya adalah 12%. Jawabannya adalah yang A. Itu untuk soal yang kedua. Nah, soal yang ketiga. Tersedia 8 kursi yang disusun berjejer. Setiap kursi ditempati paling banyak oleh 1 orang. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi berikut? Nah, P-nya adalah banyak susunan orang duduk pada kursi yang disediakan. Sedangkan Q adalah 1650.
Nah, sekarang kita lihat. Dari soal diketahui banyak kursi adalah 8 diduduki oleh 4 orang. Banyak susunan 4 orang duduk pada kursi yang tersedia adalah yang ini. 4 faktorial dikali kombinasi 4 per 8. Maka hasilnya adalah 1680. Sedangkan kita di 1650. Berarti ini lebih besar dari ini. Berarti P lebih besar dari. Maka jawabannya yang benar adalah yang A. Oke, lanjut soal yang keempat. Sebuah lemari arsip memiliki P laci. Setiap laci dapat memuat 5 wadah amplop. Dan setiap wadah amplop coklat dapat memuat R amplop coklat. Berapa amplop coklat yang terdapat pada 3 lemari tersebut? Nah, seperti ini. Nah, kita lihat dari soal diketahui ada 3 lemari. Setiap lemari terdapat P laci. Setiap laci terdapat 5 wadah amplop. Setiap wadah amplop terdapat R amplop. Jadi, di dalam 3 lemari terdapat, maka jumlah lemari dikali jumlah laci dikali jumlah tempat amplop dikali amplop. Maka 3 kali P kali 5 kali R sama dengan 15 P. Oke, itu kita lihat di sini. Oke, soal yang kelima. Suatu perusahaan mempekerjakan 25 karyawan. Perusahaan memberi gaji masing-masing 8 juta pada 8 karyawan, 6 juta pada 10 karyawan, dan 5 juta pada 7 karyawan. Rata-rata gaji 25 karyawan tersebut berkisar pada. Nah, sekarang kita lihat. Karyawan yang memiliki gaji 8 juta, 8 orang. Karyawan yang memiliki gaji 6 orang, 10 orang. Karyawan yang memiliki gaji 5 juta, 7 orang. Jumlah karyawan seluruhnya adalah 25 orang. Dengan menggunakan rumus rata-rata, maka diperoleh 8 kali 8 juta ditambah 10 kali 6 juta ditambah 7 kali 5 juta dibagi 25. Maka rata-ratanya adalah 6.360. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, soal yang ke-6. Jumlah dari suatu himpunan bilangan adalah 2091. Berapa rata-ratanya? Pernyataan pertama, bilangan terbesar adalah 149 dan bilangan terkecil adalah 41. Anggota himpunan bilangan adalah 17. Nah, sekarang kita lihat manakah yang memenuhi jawaban ini. Dari pernyataan 1 dan 2 didukung oleh soalnya. Nah, sekarang kita lihat pembahasannya. Untuk menentukan rata-rata dari suatu himpunan bilangan adalah dengan menjumlahkan semua data dibagi dengan banyak data. Dari soal diketahui jumlah himpunan bilangan adalah 2091. Nah, pernyataan 1 adalah bilangan terbesar adalah 49 dan bilangan terkecil adalah 41. Pernyataan ini tidak membantu untuk mendapatkan nilai rata-rata dari bilangan tersebut. Nah, kemudian pernyataan kedua adalah anggota himpunan bilangan adalah 17. Banyak anggota himpunan bilangan sama artinya dengan banyak bilangan yang terdapat dalam sebuah bilangan himpunan bilangan. Sehingga dapat membantu untuk menentukan nilai rata-rata himpunan, yaitu rata-rata sama dengan 2091 dibagi 17 sama dengan 123. Nah, maka jawabannya adalah kita lihat kalau yang tadi yang pertama tidak didukung. Yang kedua sudah bisa menentukan rata-rata. Maka dilihat dari sini, maka jawabannya adalah yang B, yaitu 2 saja cukup, tapi 1 saja tidak cukup. Jadi hanya pernyataan yang kedua sudah cukup untuk menentukan rata-rata. Seperti itu. Oke, soal yang ke-7. Berapa median dari himpunan K? K mengandung 5 bilangan bulat. Rata-rata dari modus dari K sama dengan
sama-sama bernilai 12. Nah, ini pernyataannya. Sekarang kita lihat pilihannya yang manakah yang benar. Oke, kita bahas. Untuk menentukan median dari suatu himpunan bilangan adalah dengan mengurutkan semua data dari terkecil sampai terbesar. Dari pernyataan 1 diketahui jumlah anggota himpunan K adalah 5 bilangan bulat, tetapi tidak diketahui anggota himpunannya sehingga tidak dapat menentukan median dari himpunan K. Dari pernyataan 2 yang diketahui nilai rata-rata dari nilai modus. Data ini tidak membantu kita dalam menentukan nilai median. Sehingga pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Maka yang benar adalah pilihan E. 1 dan 2 tidak cukup. Oke. Kita lanjutkan soal yang ke-8. Jika AB sama dengan AC, berapakah luas segitiga ABC? Ada yang diketahui sudut ABC sama dengan 60 derajat, berarti ini sudut ABC, berarti ini 60 derajat. BC sama dengan 10. BC sama dengan 10. Kalau ini 60. Oke, kita bahas. Dan pilihannya nanti ini yang manakah yang benar di antara pilihan A, B, C, D, E. Oke, pembahasannya dari soal diketahui bahwa panjang sisi AB sama dengan AC. AB sama dengan AC. Pernyataan 1 diketahui sudut ABC sama dengan 60. Karena AB sama dengan AC, maka besar sudut ABC sama dengan ACB sama dengan 60. Sehingga sudut BAC adalah 60. Namun untuk menentukan luas segitiga ABC tidak dapat ditentukan jika hanya diketahui besar sudut dari segitiga. Jadi pernyataan 1 saja tidak cukup untuk menentukan luas segitiga. Lalu dari pernyataan 2 diketahui bahwa panjang ABC adalah 10. Dan dari pernyataan 1 kita mengetahui bahwa segitiga ABC adalah segitiga satu sisi, sehingga kita dapat menentukan luas segitiga ABC menggunakan rumus luas sama dengan akar dari X kali S kurang A, S kurang B, X kurang C. Tapi jika hanya diketahui panjang sisi BC saja tanpa diketahui besar sudutnya, maka kita juga tidak dapat menentukan luas segitiganya. Maka yang benar adalah dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Jadi harus 1 dan 2. Maka pilihannya adalah yang C. Soal yang ke-9, jika sebuah segitiga memiliki sisi dengan panjang 6 dan 10, manakah dari pernyataan berikut ini yang mungkin sebagai panjang sisi ketiga? 4, 8, 16. Maka kita lihat nanti pilihannya yang di sini. Yang kita lihat pembahasannya. 3 buah sisi dikatakan memutus segitiga bila berlaku teorema pertidaksamaan segitiga, di mana jumlah panjang 2 sisi segitiga selalu lebih panjang daripada sisi yang ketiga. Jadi bila ada 3 buah panjang sisi segitiga dengan panjang AB dan C, dikatakan membentuk segitiga bila terpenuhi segitiga syarat, yaitu A ditambah B lebih besar dari C, A tambah C lebih besar dari B, B tambah C lebih besar dari A. Jika misalkan bahwa A sama dengan 6, B sama dengan 10, maka kita dapat menentukan nilai C dengan menggunakan A ditambah B lebih besar dari C, berarti 6 tambah 10 lebih besar dari C. 16 lebih besar dari C, atau dapat ditulis menjadi C lebih kecil dari 16.
Maka kalau dilihat di sini C lebih besar dari 4, C lebih kecil dari 6. Atau syarat yang kedua, A tambah C lebih besar dari B, atau dapat dituliskan menjadi B dikurang A lebih kecil dari B. 10 dikurang 6 lebih kecil dari C. 4 lebih kecil dari C. Atau dengan kata lain, C lebih besar dari 4. Nah, syarat ketiga, B tambah C lebih besar dari A. Atau A dikurang B lebih kecil dari C. 6 dikurang 10 kecil dari C. Min 4 lebih kecil dari C. Atau C lebih besar dari 4. Karena panjang sisi harus bernilai positif, maka C lebih besar dari 4. Nah, sekarang kita lihat C lebih besar dari 4, C lebih kecil dari 16. Berarti antara 4 dan 16. Jadi jawaban yang tepat adalah pernyataan yang di antara 4 dan 16 adalah 8. Jadi jawaban yang tepat adalah pernyataan 2 saja, yaitu 8. Karena 8 adalah bilangan yang terletak antara 4 dan 16. Oke, kita lanjutkan soal yang ke-10. Jika x kuadrat tambah bx tambah 24 sama dengan 9, berapakah b? Kita lihat pernyataannya, x tambah 5 merupakan salah satu faktor dari x kuadrat tambah bx tambah 26 sama dengan 8. Min 3 merupakan salah satu akar dari x kuadrat ditambah bx tambah 26 sama dengan 8. Nah, kita lihat dari pernyataan itu yang manakah yang benar di antara A, B, C, D, E. Nah, kita lihat pembahasannya. Bentuk persamaan x kuadrat tambah bx tambah 24 sama dengan 9 dapat kita ubah menjadi x kuadrat tambah bx tambah 24 dikurang 9 sama dengan 0. Atau x kuadrat tambah bx tambah 15 sama dengan 0. Nah, dari persamaan kuadrat diketahui bahwa nilai A sama dengan 1, B tidak diketahui, C sama dengan 15. Untuk menentukan nilai B, kita dapat menentukan faktor dari hasil A kali C sama dengan 1. 1 kali 15 sama dengan 15 terlebih dahulu. Faktor dari 15 adalah 1 kali 15. Min 5 kali min 3. Min 1 kali min 15. 15 kali 1. 3 kali 15. Min 15 kali min 1. Min 3 kali min 5. 5 kali 3. Nah, kita teruskan. Dari pernyataan 1 bahwa diketahui x tambah 5 C adalah faktor dari x kuadrat tambah bx tambah 26 sama 8 adalah x tambah 5, sehingga faktor yang mungkin adalah 5 kali 3. Nah, dapat dibuat B sama dengan 5 tambah 3 sama dengan 8. Berarti dari pernyataan 2 diketahui salah satu nilai min 3 merupakan salah satu akar dari x kuadrat tambah bx tambah 2 sama dengan 8. Sehingga faktor yang mungkin adalah 5 kali 3. Jadi kita dapat menentukan nilai B, yaitu B sama dengan 5 tambah 3 sama dengan 8. Kita dapat menyimpulkan bahwa untuk menentukan nilai B, kita dapat menggunakan pernyataan 1 saja atau 2 saja. Maka kita pilih yang D, 1 saja dan 2 saja cukup. Jadi boleh hanya 1 atau hanya yang kedua. Maka jawabannya yang benar adalah D. Oke, soal nomor 11. Suatu truk harus mengangkut 18,5 ton pasir dari sebuah sungai ke lokasi proyek. Apabila truk tersebut hanya mampu mengangkut 2,4 ton pasir pada setiap kali angkut, maka berapa kali perjalanan yang harus dilakukan 2 unit truk untuk mengangkut seluruh pasir tersebut? Nah, ini pilihannya. Oke, kita lihat caranya berapa. Satu truk mampu mengangkut 2,4 ton atau 2,25 ton. Terdapat 2 truk yang akan mengangkut 18,5 ton pasir, berarti satu truk mengangkut 9,25 ton pasir. Satu truk dapat
mengangkut 9 ton pasir dengan melakukan 9 dibagi 2,25 sama dengan 4 kali perjalanan, sehingga tersisa 0,25 pasir untuk diangkut. Jadi perlu 5 kali perjalanan untuk mengangkut 9,25 ton. Karena truk yang mengangkut pasir ada 2 unit, maka untuk mengangkut 18,5 ton diperlukan 5 kali perjalanan bagi kedua truk tersebut bersama-sama. Maka pilihannya adalah yang D. Oke, mudah-mudahan sampai di situ. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa di subscribe, klik ini. Terima kasih, ikuti terus kita.